Baik, puji nama Tuhan, saya mengucapkan Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom. Kita akan memulai ibadah FA kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu baik, sangat baik dan teramat baik. Sungguh kami berterima kasih ya Tuhan, kami dapat berkumpul pada malam hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa yang baik, dimanapun kami berada pada malam hari ini, berkat yang sama, anugerah yang sama dapat kami terima di dalam nama Yesus. Mari berkati setiap kami ya Tuhan Yesus. Berkati ibadah FA kami, mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Karena kami sembah, karena kami puji, yaitu Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami, hidup kami, tubuh, jiwa dan roh kami di dalam nama Yesus. Kita yang siap memuji Tuhan, bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran dan hidup kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
terpujilah namamu, terpujilah Engkau Yesus. Segala puji, segala syukur, Yesus, Yesus baik. Bagimulah pujian, bagimulah kemuliaan, Yesus. Yesus, kasih setiamu dalam hidup kami, kebaikan-Mu lebih dari segalanya. Dimanapun kami berada, biarlah tanganmu, lawatanmu. Diberkatilah Engkau Yesus, diberkati selamanya. Yesus baik, Yesus sungguh baik, sangat baik. Terima kasih, haleluya. Kami berpengharapan teguh kepada-Mu, sebab Engkau Allah segalanya di hidup kami. Terima kasih. Bagimulah segala pujian Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang ada di rumah semuanya berkemenangan, semuanya diberkati. Haleluya. Terima kasih. Mari bersama-sama kita buka kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bahagia.
kasih Bapa. Engkau hadir selalu bersama dengan kami. Engkau bertahta dan puji-pujian kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu setiap kami umat-Mu ya Bapa. Baik yang ada di rumah-rumah ya Tuhan malam hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Kami yang setia memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami yang harus dan lahir dan lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau akan memuaskan setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan yang selalu kami rindukan ya Bapa. Lawatan yang selalu kami butuhkan Bapa. Untuk setiap kami umat-Mu Tuhan yang setia datang beribadah kepada Tuhan, yang setia memuji dan menyembah Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan diubahkan, dibaharui hari lepas hari ya Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh dipuaskan Tuhan dalam hadirat-Mu sepanjang malam hari ini Bapa, di sepanjang ibadah kami Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, yang menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, sehingga pikiran kami Tuhan hanya tertuju kepadamu ya Tuhan, sehingga hati kami lebih lagi mengasihi Engkau lebih daripada hari-hari yang lalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami Tuhan adalah murid-murid-Mu ya Tuhan, yang selalu rindu bersama-sama dengan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga setiap kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang tidak apa-apanya Tuhan menyampaikan firman-Mu ya Bapa, agar setiap kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan akan Tuhan, dalam mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh hati kami sangat senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah pada malam hari ini. Karena pada hari-hari ini di mana kita sangat sulit untuk bersama-sama karena situasi-situasi yang tidak baik, tetapi malam hari ini oleh kasih karunia Tuhan bisa kita bertemu muka dengan muka walaupun lewat streaming FA malam hari ini. Biarlah setiap kita beroleh kasih setia Tuhan yang selalu mengubahkan kita lebih mengasihi Tuhan lebih daripada segalanya. Bila firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, boleh saya buka atau kita buka bersama-sama di kitab kita, kitab 1 Samuel ayat 1 sampai 11. Mari kita Bapak Ibu kita sama-sama baca. Dan judulnya Lahirnya Samuel. Ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Yofin, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoraham bin Elihu bin Tohu bin Jud, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana,
sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu di bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini menjadi renungan kita malam hari ini, di mana di sana di bacaan kita pada malam hari ini ada seorang keluarga atau laki-laki yang bernama Elkana, punya 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Hana mandul dan Penina punya anak. Jadi keluarga inilah orang yang setia dan beribadah kepada Tuhan. Setiap tahun mereka pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan ke Shilo. Shilo ini dari tempat mereka, yaitu pegunungan Efraim, kira-kira 2 hari perjalanan. Tetapi ada yang kita lihat di sini suatu yang kurang baik dalam perjalanan mereka. Madunya si Hana, yaitu Penina, selalu menyakiti hati Hana. Dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina selalu menyakiti hati Hana. Hana hanya menangis, tidak membalas, dan dia datang kepada Tuhan berdoa dengan hati pedih. Itu garis bacaan kita, tapi menjadi renungan kita malam hari ini, dan kesannya bahwa Hana selalu sakit hatinya karena dia mandul dan punya madu. Dalam perjalanan dari Efraim ke Shilo, menurut penelitian ada 2 hari perjalanan. Jadi pulang pergi 4 hari. Penina selalu menyakiti hati Hana. Belum lagi di rumah sehari-hari, terus dia dihina. Coba bayangkan Bapak Ibu betapa sakitnya hati Hana selama bertahun-tahun disakiti. Hatinya baik dalam perjalanan ke rumah Tuhan di Shilo maupun dalam perjalanan pulang. Dia dihina, diejek, dicaci maki. Itu bertahun-tahun dialaminya. Seharusnya bisa saja Hana memilih tidak usah ikut suaminya ke Shilo, mengingat atau membayangkan dia akan disakiti sepanjang perjalanan. Namun Alkitab mencatat bahwa Hana tetap setia pergi ke rumah Tuhan. Jadi dan hati Hana tetap kuat, dan Hana tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Hana adalah orang yang benar, yang tahu kebenaran. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Dia hanya menangis. Ketika disakiti, dia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Jadi Hana pun benar di mata Tuhan dan diberi kekuatan. Hana sebagai orang benar memilih datang kepada Tuhan, berdoa, menangis, mengadukan sengsaranya hatinya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jelas kita lihat bahwa Hana adalah seorang yang mengasihi Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan dapat mengalahkan semua rasa sakit hati, rasa sakit dan hinaan yang dialami. Dan Tuhan mendengar doanya dan memberikan berkat-Nya kepada Hana. Bapak Ibu, berkat Tuhan yang diterima Hana karena respon sikapnya, hatinya kepada Tuhan yang besar, boleh Bapak Ibu baca di 1
1 Samuel pasal 2. Betapa Tuhan membelanya, mengganti duka cita ratapan menjadi sukacita. Bapak Ibu, sesuai dengan tuntunan gereja kita pada tahun ini, ini adalah tahun kebenaran atau perkataan yang baik. Biarlah setiap kita, orang yang sudah mengenal kebenaran, boleh menjaga hati kita dan perkataan kita, supaya setiap kita boleh dipakai Tuhan sebagai senjata kebenaran, seperti yang tertulis dalam kitab Roma 6 ayat 13, bahwa kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan untuk senjata kelaliman, tetapi senjata untuk kebenaran. Sama seperti Hana, walaupun dia selalu disakiti oleh madunya, sepanjang tahun dia disakiti, dia tidak pernah membalas, dan dia hanya mengadu kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan, Tuhan menjawab doa-doanya, dan Tuhan mengembalikan duka citanya menjadi sukacita. Biarlah setiap hati kita semakin hari semakin haus akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi setiap masalah-masalah persoalan yang ada di depan kita, sehingga kita tidak jatuh atau ke dalam hal-hal yang tidak baik, atau tidak menjadi seperti penina yang selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada saudaranya, apalagi seisi rumahnya. Jadi biarlah setiap kita boleh dipakai Tuhan menjadi senjata-senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Dan Tuhan selalu membela orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan, membela orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, yang tidak melakukan hal-hal yang jahat, yang selalu menjaga hati dan mulutnya. Biarlah setiap kita malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap banyak mendengarkan firman Tuhan. Sebagai murid-murid Kristus, kita selalu mendengar dan apa yang difirmankan Tuhan, supaya kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan inilah firman yang boleh kita renungkan malam hari ini. Jika ada di antara kita mungkin mengalami, walaupun tidak sama dengan apa yang dialami Hana, tapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, maka setiap doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, hati kami limpah dengan syukur kepadamu malam hari ini ya Tuhan, karena Engkaulah Tuhan yang melihat segala sesuatu yang ada dalam hati kami. Engkaulah Tuhan yang membenarkan kami, orang-orang berharap kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan jika kami mengalami sesuatu yang tidak baik ya Tuhan. Bila mata kami sana tertuju kepada Tuhan, dan kami mengasihi Tuhan lebih dari segala yang ada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami, pembelaan Tuhan sempurna bagi setiap kami Tuhan. Bahkan Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Sebab jika kami datang kepada Tuhan, kami akan dipuaskan ya Tuhan. Jika kami memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan, maka kami akan dipuaskan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang ada di rumah-rumah ya Tuhan Yesus. Berkati orang-orang tua, berkati anak-anak muda, berkati anak-anak ya Tuhan. Engkau Tuhan memeliharakan mereka dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Dan segala apa yang mereka perlukan dan butuhkan Tuhan, kami percaya Tuhan yang kaya, yang menyediakan mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan yang meluputkan dari segala sakit penyakit. Tuhan yang menghiburkan dan menguatkan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bila Roh Kudus-Mu ya Tuhan selalu bekerja ya Tuhan,
untuk boleh senantiasa bekerja untuk setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya tetap setia dan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat ya Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang berbagian pelayanan malam hari ini Tuhan, baik imam-imam musik, itu juga hamba memimpin pujian ya Tuhan ke Urabi ya Tuhan Yesus. Bila kami tetap bersama-sama melayani Tuhan sepanjang minggu ke depan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapa juga untuk persembahan yang boleh dikumpulkan malam hari ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan berkat yang berlimpah-limpah untuk kerajaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan berpisah satu yang lain, dan kami percaya bahwa kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Kami tidak bersatu di dalam Tuhan. Namun Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini Bapa, kami rindu untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di rumah, kita angkat tangan wajah kita ke surga, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, serta persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita, yang menolong kita, menghiburkan kita malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, Tuhan berkati semua.